kepada yang terhormat Pak Sekjen PBNU ya, belajar kembali tentang tertib berorganisasi itu penting. Makanya kenapa jadi kader itu jangan lompat-lompat ya gitu loh. Setia kepada jalan, setia kepada cita-cita, dan konsisten di situ. Jatuh bangun di situ, sakit senang susah bersama-sama di situ. Jangan kemudian hanya butuh enaknya pada saat pilkada datang minta rekom, ya kan? Nanti selesai hajatnya kalah misalnya, dibuang juga kita, menang juga lupa. Nah itu yang terjadi gitu. Kita soalnya sudah pernah memberikan rekom pilkada Pak Sekjen PBNU, Pilgub di Jawa Timur, ya kan? Kalah. Pada saat kalah, lalu ada pileg, nggak dibantu juga kita PKB, dibuang aja begitu saja. Malah kemudian sikapnya netral relawannya, netral gimana? Lupa kali kalau kemudian kita udah pernah kasih rekom. Tapi sudah tidak apa-apa, kita tidak pernah tagih juga itu gitu ya kan. Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Saifullah Yusuf menyatakan, salah satu alasan mengapa mereka hendak membentuk tim 5 atau panitia khusus untuk menarik kembali Partai Kebangkitan Bangsa karena dianggap sudah menyimpang. Ada tanda-tanda mereka akan membawa lari dari sejarah berdirinya PKB. Gus Ipul menyebut tim itu dibentuk sebagai upaya PBNU meluruskan sejarah sekaligus mengembalikan PKB ke pemilik sahnya. Langkah ini setelah melihat pernyataan elite-elite PKB yang ahistoris. Menurut Gus Ipul, elite PKB saat ini kerap membuat pernyataan yang melenceng dari fatsun awal pendirian PKB. Bahkan Gus Ipul menuding ada upaya yang nyata dan sistematis yang dilakukan oleh elit PKB untuk menjauhkan PKB dari struktural NU. Kemudian ada pilkada lagi, beliau kita kasih rekomendasi lagi dan terpilih ya, karena mintanya kan direkom PKB, lalu terpilih sebagai wali kota. Apakah kemudian beliau juga memperjuangkan PKB? Nah, ketika kita punya hajatan pileg kemarin nih, nah ini yang paling terakhir itu kan pileg dan pilpres. Bagaimana mungkin kalau seseorang yang sudah dikasih kepercayaan nih ya kan, sehingga punya jabatan politik menjadi wali kota misalnya dan lain-lain, tapi kemudian justru gembosin PKB, gembosin kerja politiknya kami, gembosin ketua umum kami yang akan running untuk jadi calon presiden waktu itu ataupun juga calon wakil presiden. Katanya NU harus maju, nah ya kan, harus menjadi calon. Lah ini malah ada cicitnya pendiri NU, kok kemudian tidak didukung, malah kemudian digembosin, ya kan? Kok justru kemudian mendukung orang lain yang boro-boro NU, ya kan? Gus Ipul mengingatkan, PKB didirikan oleh struktur Nahdlatul Ulama mulai dari PBNU hingga tingkat ranting, sehingga menurutnya PKB tidak akan pernah terbentuk tanpa bantuan struktur NU. Adapun beberapa pernyataan elit PKB yang dianggap jauh dari sikap NU yang menganggap suara PBNU tidak perlu didengarkan. Padahal Gus Ipul menegaskan, karena tidak mendengarkan PBNU berakibat PKB gagal dalam proses pemilihan presiden 2024. Gus Ipul menjelaskan, tim 5 sedang digagas kemungkinan mirip dengan tim dibentuk oleh PBNU pada awal masa reformasi untuk mendirikan PKB. Akan tetapi, tim itu baru bisa terwujud setelah mendapatkan persetujuan dari Rois Am Kiai Haji Miftahul Akhyar dan Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Di awal ada ketegangan sebetulnya yang bisa kita nilai, ada soal individual, soal vendetta di situ, masalah individual. Tapi kalau kita lihat dari segi masalah struktural, ya memang NU menginginkan ada partai politik kok pada waktu itu kan. Masalahnya adalah NU tidak bisa mengendalikan PKB, atau PKB terlalu banyak memanfaatkan nama NU untuk kepentingan pribadi-pribadi. Jadi ini bukan soal apa istilahnya karena kalah di pilpres. Jadi kalau menang di pilpres nggak diambil alih kan, itu soalnya begitu kan. Jadi argumennya apa itu kalau PKB mau dirampas oleh NU itu? Kita cuma mau lihat itu sebagai PKB adalah lembaga politik, dia udah jadi milik publik, bahwa asal usulnya adalah NU, ya iya itu namanya begitu. Di Jerman juga begitu, banyak yayasan-yayasan Demokrat yang agak partai-partai tengah itu yang dibuat oleh yayasan lalu jadi partai politik dan menjadi partai Kristen Demokrat misalnya atau Sosial Demokrat. Itu kan dulu juga yayasan-yayasan tuh yang dimiliki oleh ormas di Jerman, tapi tumbuh sebagai partai politik. Sama juga PKB, akhirnya dia udah memasuki yang disebut dunia ketiga tuh kalau istilah filosofinya tuh. Jadi dunia yang udah dia sendiri yang bisa atur tuh.
Dan itu tinggal pertanggungjawaban berapa setoran politik ke NU misalnya, atau berapa setoran finansial ke NU, kan itu masalahnya ada di situ tuh. Jadi kita mau lihat dulu sebetulnya ini inti dari persaingan itu apa di antara PKB dan NU. Tentu kita juga tahu bahwa ya Caimin memang cawe-cawenya kebanyakan atau keterlaluan misalnya. Tapi itu kan watak dari seorang pemimpin yang memang dipilih juga di dalam Kongres. Masih ada problem politik Caimin dengan keluarga Gus Dur misalnya, oke, itu soal lain lagi tuh. Tetapi yang mesti kita dengar, mungkin ada poin yang belum diucapkan oleh Gus Ipul, atau bahkan yang harusnya diucapkan oleh Ketua PBNU Pak Yahya. Sementara itu, rame di media sosial skenario Yakut Khalil Qomas mencoba merebut Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa dari Gus Imin. Langkah PBNU yang mempersiapkan pansus untuk mengembalikan PKB ke NU itu blunder. Berarti ada upaya elit PBNU merebut Ketua Umum PKB dari Gus Imin, dan kelihatannya sudah dipersiapkan oleh Yakut. Memang hubungan kurang harmonis PKB dengan PBNU kelanjutan dari Muktamar NU di Lampung. Saat itu Kiai Said yang didukung oleh Gus Imin kalah dengan Yahya Saqaf. Imbasnya, pemimpin PBNU melakukan pembersihan terhadap orang-orangnya Gus Imin, termasuk di tingkat wilayah dan cabang. PBNU menganggap Gus Imin harus disingkirkan karena dianggap memanfaatkan NU untuk kepentingan politiknya. Namun, elit PBNU juga bermain politik untuk kepentingan kelompoknya. Ini yang membuat Gus Imin dianggap tidak bisa mengikuti arahan politik PBNU. Elit PBNU menginginkan Yakut agar politiknya seirama karena kakak dari Menteri Agama itu Ketua Umum PBNU. Intinya kakak beradik ini ingin bermain politik dan bisa membawa NU atas selera keduanya. PKB di bawah Gus Imin sangat solid dan telah menunjukkan kontribusinya untuk NU. Semua pengurus dari pusat sampai ranting sangat solid mendukung Gus Imin, sehingga upaya PBNU mendungkel Gus Imin akan sia-sia. Mudah-mudahan sesudah ini istiqomah hadir terus, walaupun mungkin tidak menang, tapi tetap datang dalam haul bangunan. Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Saqaf, dan mantan Ketua Umum PBNU Said Aqil Sirot menghadiri hal Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Munawir Krapyak Yogyakarta. Gus Yahya dan Said Aqil Sirot menyambut Caimin. Awalnya Gus Yahya mengatakan ia menceritakan bagaimana ia selalu istiqomah menghadiri haul. Sikap ia itu meniru Kiai Haji Said Aqil Sirot. Ini adalah cara-cara santri melahirkan mahabbah, cinta kasih. Ini adalah cara santri-santri melahirkan mahabbah kepada para masyayikh dan ikhtiar menjaga ribat ruhaniyah antara santri dengan kiai-kiainya. Kalau Pak Muhaimin, seingat saya baru sekali ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan sesudah ini istiqomah hadir terus, walau mungkin tidak menang, tapi tetap datang, kata Gus Yahya direspon gelak tawa hadirin. Kalau Pak Muhaimin, seingat saya baru sekali ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan sesudah ini istiqomah hadir terus, walaupun mungkin tidak menang, tapi tetap datang dalam haul bangunan. Gus Yahya pun tidak kuasa menahan tawa saat hendak melanjutkan. Ia lalu berceletuk, mumpung jadi ketua umum. Lalu giliran Kiai Haji Said Aqil Sirot memberikan sambutan. Yang saya muliakan Al-Mukarram Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Saqaf, Wakil Ketua DPR RI dan Ketua Umum PKB dan Cawapres 2024 yang insya Allah jadi Gus Dr. Muhaimin Iskandar. Dulu tetangga saya waktu bareng-bareng masih susah, sekarang malah kayaknya duluan saya, sambung Kiai Said Aqil Sirot lalu tertawa. Ketua DPR RI dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa dan calon Wakil Presiden 2024 yang insya Allah jadi Gus Dr. Muhaimin Iskandar. Dulu tetangga saya waktu bareng-bareng masih susah, sekarang malah kayaknya duluan saya. Perpecahan antara Caimin dan Gus Yahya memang sudah tercium sejak lama. Namun, hubungan keduanya semakin merenggang setelah Caimin memutuskan untuk menjadi wakil Anies Baswedan melaju dalam kontestasi Pilpres 2024. Beberapa kali, Gus Yahya memberikan statement tidak ingin terlibat dalam sikap politik PKB. Ia bahkan meminta PKB tidak membawa nama PBNU dalam setiap manuver politik Caimin. Ya kan itu kelihatannya ada yang tidak inline, tidak searah sejalan dengan keterangan Pak Ketua PB Pak Yusuf, Pak Yahya.
ya Sakuf kira-kira setahun yang lalu yang dia ucapkan bahwa ya nggak ada urusan dengan politik tuh, semua hal tidak boleh membawa nama NU ya. NU tuh. Jadi kalau NU dibalikin ke PKB dibalikin ke NU artinya berpolitik lagi kan? Kan itu kontradiksinya di situ tuh. Tapi lebih dari itu sebetulnya kalau kita baca sejarah-sejarah partai di dunia itu, partai itu kemudian tumbuh menjadi entitas sendiri. Kan yang memiliki PKB itu bukan cuma NU, juga masyarakat yang memilih dia kan. Dan kalau dicalonkan Anies di situ tentu pemilih Anies. Pemilih Anies tidak semuanya NU kan. Itu logika kacaunya ada di situ.